Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang salah satu bentuk rasa syukur itu kita wujudkan dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan surga dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Para jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita berada di tanggal 8 bulan Syawal 1444 Hijriah. Baru saja kemarin 1 bulan penuh kita masuk ke dalam satu madrasah, satu sekolah yang kurikulumnya demikian hebatnya, sehingga kita berharap setelah kita kemarin keluar dari madrasah Ramadan itu, kita sekarang ini adalah kita yang baru. Kita sekarang ini adalah kita yang meningkat kualitas keimanan kita, meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 1 bulan penuh kemarin ibadah yang telah kita lakukan itu ibarat debu yang diterpa oleh angin. Dia hilang sia-sia dan percuma. Artinya setelah Ramadan berlalu, kita kembali kepada kita yang dulu. Tidak ada grafik yang meningkat di dalam spiritualitas kita, baik kaitannya dengan spiritualitas secara individual maupun spiritualitas secara sosial kemasyarakatan, yang dua-duanya ini kemarin masuk di dalam kurikulum Ramadan yang langsung disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini khatib menyampaikan paling tidak ada 7 karakter yang harus tetap melekat di dalam jiwa kita pasca Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang terindikasi amaliyah-amaliyah Ramadan kita itu makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada mereka itu yang man shoma kamin shaimin, berapa banyak orang-orang itu yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya rasa haus dan lapar.
Ini golongan pertama. Inilah golongan yang setelah Ramadan selesai sudah, dia kembali kepada yang lalu. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap kita termasuk golongan yang kedua ini, yang oleh Rasulullah dinyatakan man shoma Ramadana, siapa yang mereka itu menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya karena betul-betul iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang nanti akan keluar Ramadan dengan membawa predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang-orang yang terampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk ke dalam golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Maka ada 7 karakter yang akan kita bahas secara singkat sesuai dengan terbatasnya waktu, yang merupakan indikasi mereka-mereka yang Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengambil dasar Al-Qur'an surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat ke-9 ayatnya 112. Ada 7 kelompok manusia yang mereka inilah hasil didikan Ramadan yang sukses. Yang mereka inilah yang bisa melekatkan nilai-nilai Ramadan untuk 11 bulan di luar bulan Ramadan. Siapa mereka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang pertama, orang-orang yang indikasi Ramadannya diterima adalah at-taibun, orang yang senantiasa selepas Ramadan dia masih memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah. Dia jauh dari merasa bersih dan suci. Dia jauh dari sikap angkuh dan sombong, sehingga ketika dia lulus dari madrasah Ramadan, dia tetap senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak al-istighfar atau taubah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada di antara kita ini siapapun orangnya itu yang bisa bersih dan suci dari yang namanya dosa. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah dan dosa. Karena memang tidak ada orang yang tidak punya salah, entah besar entah kecil, entah sengaja entah tidak. Maka orang yang baik adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan dalam waktu yang relatif singkat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawwabun. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, al-abidun, orang-orang yang senantiasa memiliki komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemarin di dalam Ramadan kita lihat semangat beribadah kita demikian meningkat bahkan sampai pada titik puncaknya, apakah semangat itu bisa kita usung dan kita bawa sekarang ini bahkan sampai nanti 11 bulan di luar Ramadan? Jikalau tetap seperti itu, kita termasuk orang-orang yang insya Allah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tetap bersemangat ibadah. Dan itu panjenengan buktikan semua sekarang ini dengan mau menghadiri undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah sholat Jumat. Maka jangan kendorkan semangat ibadah kita walaupun ini sudah bukan bulan Ramadan, karena ini adalah indikasi diterimanya puasa Ramadan kita. Yang ketiga adalah al-hamidun, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dia terima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang kita merasa belum menerima apa-apa, padahal sesungguhnya kita sudah menerima banyak yang kita tidak sadar. Kesehatan misalnya, keluarga yang sakinah misalnya, bukankah ini nikmat yang luar biasa? Maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang hamidun, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang keempat, agak saya persingkat karena waktu yang kita sesuaikan.
As-saihun, yaitu orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Maka indikasi puasa kita diterima, kita lebih memfokuskan setiap amal ibadah kita hanya semata-mata kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang yang beriman itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita bisa memfokuskan semua amal kita hanya semata-mata mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi. Wahai Allah, Engkau yang aku tuju. Orang lain mau berkomentar apa, orang lain mau menilai bagaimana, itu terserah. Tapi yang jelas, semua yang kita lakukan semata-mata hanya mencari penilaian dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ar-raki'una sajidun, orang yang senantiasa rukuk dan sujud. Senantiasa dia itu mencas imannya dengan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ar-raki'una sajidun bisa kita maknai senantiasa menjaga salat yang 5 waktu itu, yang merupakan bentuk penghambaan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kita itu pasrah dan tunduk kepada Allah taala, maka itu kita berarti menarik satu energi yang besar dan dahsyat yang diberikan oleh Allah taala untuk menghadapi tantangan kehidupan zaman ini. Yang keenam adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejelekan. Dan yang terakhir adalah al-hafiduna li hududillah, orang yang senantiasa memegang aturan Allah, orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama ini. Maka ketika 7 hal ini bisa kita miliki, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diterima amaliah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashallah wal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal islam. Rabbana taqabbal minna kulla ibadatina wa tamin taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa